Udah ya, berarti oke. kan Halo semua, perkenalkan nama gue Daryl Eugene. Hari ini gue nggak sendiri, gue bersama salah satu sahabat gue di kampus ya, nggak ada Arif. ya, halo Oke, teman-teman Daril. nice. Oke Rip, nih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan gue sampaikan ke lu mengenai tentang PSBB, PKKM, dan hal-hal lainnya Rip. Sabi Rip ya? Bisa. Oke, yang pertama Rip, anjing. Pertama ya enggak sih? Ada berapa nih? Uset. Nggak banyak sih, kita ini aja, kita ngobrol-ngobrol sekalian kita tanya jawab aja gitu. Oke, Oke, Rip. siap. Oke. Dari awal adanya COVID-19 nih, Rip. Apa sih yang lo lakuin semenjak kita offline kampus tuh, apa Rip? Kalau dari gue sih, ya gue di rumah aja ngikutin obrolan pemerintah. Karena kan gue di sini sebagai driver juga ya, driver ojol. Ya, Oke, berarti lu juga mengalami banget dong dampak-dampaknya kayak gimana gitu dong ya? iya mengalami banget kan dari susahnya dapat orderan di jalan. Terus Iya. sampai disuruh off dulu gara-gara darurat banget kan. Ya udah gue Berarti off sempat aja. ini, Rip, sempat benar-benar nggak ada orderan sama sekali pernah. Waktu itu gue sehari udah ngetem di stasiun emang bener-bener nggak ada orderan gitu. Oh, itu Karena pas awal-awal, Rip, pas awal-awal iya COVID atau gimana? pas awal-awal COVID itu, pas awal-awal Berarti COVID, berarti setahun yang lalu ya? Maret Maret April lah. Iya, Iya. Maret April lah ya. Iya. Terus kalau untuk sekarang ini, Rip, keseharian lo apa? Untuk keseharian gue sekarang sih karena nggak bisa narik orderan kan, jadi gue itu apa ngerjain tugas-tugas kampus. Terus karena gue juga apa seorang gamer kan, gue juga main game juga. Oh, berarti lu streamer ya? Iya, ya seperti itulah. Ada penghasilan di situ atau tidak? Ada kayaknya. Kalau di situ sih belum ada. Belum. Cuman Lu nguploadnya kemana? YouTube atau apa gitu? kalau gue sih bukan sebagai konten kreator ya, gue di sini sebagai streamer doang. Jadi nggak gue upload kontennya. Sekedar siaran langsung udah selesai. Oke, Rip, ini kan Indonesia kan ibarat kata lagi ada musuh tapi tidak terlihat musuhnya nih kan. Dan emang kita sekarang semua masyarakat Indonesia lagi yang namanya PPKM, bener nggak sih? Iya, PPKM. Ya. Pembatasan. Menurut lu gimana nih pendapat tuh tentang adanya PPKM sampai tanggal 20 nanti? Ya, menurut gue sih ya cukup meresahkan ya, karena meresahkan kan ya. Apalagi lu sebagai salah satu pencari yang memakai jasa-jasa ojol gitu kan pasti kan cukup susah, Rip ya. Iya, gue kan di sini kan sebagai pekerja lapangan ya, karena untuk mencari penghasilan sampingan ya. Sama kita juga. Ya, seperti itu kan, jadi kasihan juga kan yang pekerja lapangan seperti IO ataupun yang lain. Apalagi gue juga, maksudnya gue ada di salah satu wedding organizer yang emang dulunya kita seminggu bisa 3-4 kali dapat proyek kan sekarang. Terus gitulah. Pendapat lu gimana nih PPKM? Apakah lu setuju atau enggak? Ya. Dan katanya ada info beredar juga bahwa katanya bakal diperpanjang 6 minggu ke depan. Gimana tuh, Rip? Ya kalau gue sih itu emang kalau keputusan pemerintah udah bulat, udah fix banget gitu, udah menurut mereka itu apa berhasil gitu ya, udah nggak masalah sih kan. Karena kan gue juga udah setahun ya, udah bosen banget lah. Berapa sih COVID di Indonesia berapa tahun sih? Kita sih udah setahun, udah bosen banget, udah mau enggak, kalau COVID di Indonesia udah berapa tahun deh? 2 tahun ya? Kenapa? COVID di Indonesia udah berapa tahun sih COVID di Indonesia? Tahun udah setahun. Setahun kan lebih 2009 ya? Iya 2019 awal tuh. Maret. Udah mau berarti 2 tahun. Mau 2 tahun setengah. Ya seperti itu. Terus apa ya? Banyak pertanyaan mirip. Kalau kita keluar dari pembahasan COVID, kita membahas tentang ada atau enggak. Menurut lu ada atau enggak? Kalau menurut gue sih ya, itu kan opini masing-masing ya. Nah, kalau opini pribadi seorang Arif ya kan, ya seorang streamer kan, apa nih, Rip? Ya kan kalau menurut gue sih itu nggak ada. Cuman karena gue melihat di lapangan, teman gue kena sendiri, jadi teman lu ada yang kena? Iya.
Jadi ya udah mau nggak mau gue percaya. Cuman kan karena ya Simpang siur ya, simpang siur gitu ya. Bahkan emang ada beberapa dokter-dokter yang bilang kalau ini cuman sebagai apa gitu, dan ya seperti itulah pokoknya. Kita kan. juga kita terakhir masuk kampus tuh kapan, Rip? Masuk kampus tuh semester 2. Semester 1, Rip. Semester 2 awal. Semester 2 akhir ya. Iya, akhir. Di situ kita break sampai semester 3 sampai sekarang kan. Iya, sampai sekarang. Ntar kayaknya sampai lulus, sampai pembagian toga online. Bener. Gini ya, pembagian toganya online. Anjir, berapa tahun, Rip, kita libur, Rip. Gue keluar-keluar nggak inget tuh siapa temen-temen gue. Lah, gue aja ntar udah kagak kenal menu-menu di Black apa aja. Tapi gue mau nanya nih, Rip. Kalau misalkan kita tentang penggabutan, kan berarti kan namanya juga kita dibatasi untuk pergerakan apapun itu kan. Lu sekarang kalau misal, lu masih narik tapi atau udah nggak? Atau gimana? Sekarang sih gue nggak narik karena kan kasihan juga ya keluarga gue ntar kalau tiba-tiba kena COVID. Berarti lu menggantinya dengan kegiatan apa, Rip? Gue menggantinya sih, gue main game sama sering-sering ngedesain sih. Banyak-banyak produktif di digital lah sekarang gue. Produksi digital di bagian desain mungkin. Bikin desain gitu ya? Iya. Oke. Terus kalau lu melihat dampaknya, Rip, dampak dari adanya COVID ini di Indonesia, ada nggak menurut lu dampak positif atau negatif, Rip? Kalau positifnya sih gue saat ini belum tahu ya. Ya mungkin positifnya. Kayaknya lebih banyak negatif ya, Say. Iya kan kebanyakan negatif kayaknya. Karena kan ya seperti itulah. Sebanyak yang dirugikan pihak. Iya, apalagi kita sebagai mahasiswa kan udah ditumpuk terus, dicecer terus ini itu ya kan. Tapi ya kita cuman bisa berdoa aja semoga bisa cepat kelar wabahnya ini. Nah, itu. Tapi emang ini termasuk wabah udah bener-bener lama loh, Rip. Ya kalau menurut gue sih kalau kita flashback ke beberapa tahun yang lalu kan ada tuh di kartun apa, Rip, yang udah menjelaskan adanya apa tuh? Penyakit apa namanya? Simpon ya, apa? Nah, itu. Ya, kayak gitulah kan, ya. Tahu gue juga namanya. Dia udah apa ya? Udah menjelaskan kalau di 2000 berapa gitu kan adanya nanti wabah-wabah besar gitu kan. Berarti ini termasuk apakah udah pernah terulang lagi atau emang gimana, Rip? Menurut lu gimana, Rip? Kalau menurut gue sih ini udah pernah terjadi ya. Karena kan kalau menurut yang gue tahu kan ini menurut opini gue ya. Iya. Sekiranya penyakit yang lain lah, jangan ngomongin COVID, kayak flu babi atau flu apa gitu kan. Dulu itu masih marak-maraknya flu Singapura, lu pernah denger nggak? Nah, kalau itu gue tahu, cuman kan beritanya kan nggak digede-gedein kayak gini kan. Jadi karena itu bahaya itu. Karena itu flu cuman kayak maksudnya nggak nyebar sampai ke semuanya, cuman hanya beberapa orang yang emang mungkin punya penyakit bawaan terus kena gitu kan, mungkin aja. Terus banyak sih penyakit yang pernah di Indonesia, tapi maksudnya yang memang cukup lama ya COVID ini. Ya kan, karena kan itu kan digede-gedein terus gitu kontra gitu kan. Ini kita ngomong gini ntar di upload YouTube nggak di ini kan. Raya aja. Coba Pak Yasir, mohon maaf nih kita ngomong gini tapi kita emang pertanyaannya kayak gini ya Pak ya, mohon maaf Pak ya. Emang kita keresahan sendiri kan? Iya, maksudnya ya gue juga sebagai tim medis COVID-19 zaman-zaman pertengahan itu, Rip, wah itu gue sehari itu waktu zaman-zaman bener-bener pertama kali boomingnya COVID, pertama kali itu gue sehari 24 jam dari pagi sampai pagi itu hampir ada sekitar 50 orang yang gue evakuasi. Ngeri banget ya. Itu gue benar-benar dari satu rumah sakit ke rumah sakit, wisma, udah muter-muternya ke rumah sakit, wisma, kampung apa, rumah keluarga. Satu hal yang membuat gue merasa, maksudnya keren tapi berdampak dalam sifatnya negatif tuh, kalau gue sebagai tim medis itu kalau ngejemput pasien di rumah-rumah warga. Ya kita kan pakai APD tuh pul-pulan kayak astronot nyasar ya kan. Iya. Bawa branker gitu kan. Wah, itu kadang kita pernah ditepuk tangan, pernah kita dilemparin batu, Rip. Ya karena kan ya beda-beda lah tanggapannya. Iya, nakes yang di luar sana pun juga udah pernah bilang kalau emang lu pengen nggak sakit, lu di rumah gitu aja. Jangan mengabaikan nggak ada
Karena masih banyak, gue terus terang melihat orang-orang di luar sana masih jarang yang pakai masker, masih jarang yang belum ada memenuhi protokol-protokol yang ada, prokes-prokes itu nggak ada. Ya. Lu sendiri setuju nggak masker lebih baik double? Kalau untuk saat ini gue kemana-mana emang udah terbiasa double ya, karena double kan masker ya. Gua dulu dalamnya medis, luarnya kain gue. Iya. Gue dulu pernah 5 sekaligus. Sesak banget. KN95, KN95 lagi, sisanya masker kain. Nggak bisa napas, sudah habis. Habis semua itu. Pokoknya kita berdoa aja lah, semoga cepat selesai ini. Ya iya, makanya gue juga ngikutin prokes banget gue. Berarti lu sekarang literally seringnya di rumah terus nih, nggak pernah kemana-mana ya? Nggak kemana-mana gue, ya. Emang bener-bener pure di rumah gue. Tapi sorry, kalau keluarga masih aman-aman aja kan? Untuk keluarga gue juga masih aman, masih negatif semua. Alhamdulillah. Lu udah ini vaksin? Udah. Wah, dari Gojek nggak kebagian. Dari JNE gue nggak dapet juga. Bukannya dapet ya? Kan ada kuotanya gitu. Oh, iya. Tapi kan ada gitu juga yang lu bisa daftar ke puskesmas terdekat. Puskesmas gue di sini nggak ada. Lu di daerah mana sih tinggal? Gue di Bekasi, Tambun. Ya. Beda planet kita, beda planet. Kan lu kenapa tiba-tiba dapetnya interstudy, say? Mohon maaf. Kita kan demen-demen orang Jakarta gitu kan. Berarti kalau misalkan kita tarik lagi, kita keluar dari pembahasan COVID, lu dari awal emang suka broadcast atau gimana, Rip? Emang gue suka multimedia sih, lebih tepatnya. Enggak, lu dulu SMA, berarti dulu SMK ya? Ambil ya? Iya, SMK. Multimedia gue. Multimedia atau broadcast? Multimedia. Terus kok bisa tahu itu ada interstudy dari mana, Rip? Lu di Bekasi, sedangkan interstudy di Jakarta Selatan. Kan SMK gue pernah kunjungan ke interstudy. Oh iya. Iya, jadi ya seperti itu. Gue jadi ikut jalurnya SMK gue. Gitu ya. Mungkin direkomendasikan. Ada banyak kampus-kampus yang artistiknya lebih keren, Rip. Kalau gue waktu itu udah pernah nyoba sih di isi. Jangan sebut nama, Rip. Oke. Sebut aja inisial. Kita ulang. Inisial. Ntar lu cut sendiri ya. Iya, enggak lu aja lah, nggak usah, gampang lah. Gue waktu itu pernah ngikut daftar di kampus, ya ada lah di suatu kota gitu. Di daerah mana? Kotanya nggak apa sebutinnya nggak apa. Kotanya kota Solo sama Jogja. Waktu itu gue pernah ngambil prodi animasi. Oh iya. Berarti masuknya ke ini ya, ke DKV ya? Iya, DKV. Tapi dia fokus ke animasi gitu. Jadi bener-bener pure animasi. Terus gue juga pernah ngambil S1 arsitek. Oke. Arsitek. Iya. Tapi karena gue nggak suka matematika. Tapi emang gue lihat, gue nih kan bisa nih ngebaca orang nih, ya kan? Gue kira tuh dari awal lu tuh emang suka desain arsitek masuk sih. Tapi emang lu sukanya sebenarnya kalau dalam hati lu itu lebih ke broadcast, desain atau apa? Pure-nya gitu. Pure-nya yang bener-bener lu, gue suka banget sama ini nih apa? Kalau gue tuh bener-bener sukanya tuh suka banget arsitek gitu. Karena kan gue pengen punya rumah yang desainnya itu gue sendiri. Desain lu sendiri. Tapi kenapa lu jadi milih broadcast, say? Ya karena kan gue nggak suka banget sama matematika. Sama, Rip. Arsitek itu ada matematikanya loh. Kalau nggak ada matematikanya, gue mau. Tapi kan ada juga kita desain arsitek yang emang bisa menggunakan cara lain gitu kan. Ya makanya gue cuma yang penting sama lah. Belajar dasarnya aja lah gitu. Pokoknya ini ntar desain gue, hitung-hitungan mereka. Iya, yang penting kita udah ngerti lah ininya gitu kan. Iya. Oke, terakhir, Rip. Ini gue punya terakhir. Pesan lo untuk seluruh orang yang ada di luar sana apa, Rip? Pesan lo tentang harus sabar COVID atau apapun, coba ayo ungkapkan. Ya kalau gue sih ngikutin aja sih ya, ngikutin kata-kata pemerintah aja sih, udah biar cepet gitu. Kalau pesan-pesan, Rip, pesan-pesan buat orang-orang mungkin yang nanti akan lihat video ini, Rip. Ya mungkin yang buat mereka sabar, mereka tabah gitu kan, ikhtiar terus apa, Rip? Ya harus sabar aja sih. Jadi sabar, sekiranya emang nggak boleh keluar, ya nggak usah keluar gitu, nggak usah maksain.
Kalau pengen Kalaupun kalau keluar, pengen kalaupun keluar harus prokes, Rip ya. ya prokes harus Soalnya kan masih kuat. banyak banget nih orang-orang yang nggak ngerti prokes kayak gimana menyingkirkan yang namanya prokes-prokes COVID-19 itu kan emang sebenarnya harusnya dikasih tahu kan, bahkan ada yang nggak pakai masker jalan-jalan kemana-mana, buang ludah sembarangan gitu kan. Nah, itu. Itu kan masih benar-benar tidak pernah mengerti arti prokes kayak gimana. Ya, seperti itu aja sih gue juga. Jadi ya intinya ya dengerin aja lah kata-kata pemerintah sekiranya emang. Jangan mengabaikan, Rip ya. Nah, itu. Ya udahlah. Mungkin itu aja sih dari gua. Oke, Rip. Thank you udah mau gue tanya-tanya nih, dan Oke. buat semua yang nonton, terima kasih telah menonton ini. Sekian dari gue, Derio dan Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Thank you, teman-teman. Rip.